Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini aku berada di lahan pertanian, yaitu di daerah Loji Batu Lawang Cipanas ya teman-teman. Lagi melihat bagaimana sih apabila kita tidak punya lahan, itu ternyata masih bisa berusaha pertanian. Seperti apa? Ikuti videonya sampai dengan selesai. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, latap kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Jadi teman-teman, aku ini lagi istilahnya melihat ya, ingin mencontoh dan belajar. Ini pemandangannya indah banget, yaitu di daerah Batu Lawang, Loji Cipanas ya. Jadi dari puncak, kalau puncak pas masih turun lagi ke arah Cianjur, masuknya Cianjur, Cipanas Cianjur gitu ya. Jadi aku kemarin nanya-nanya karena melihat ini ya, bagus banget nih lahan pertanian. Jadi petaninya ini tidak punya lahan, kemudian dia menyewa. Nih lahan yang dia sewa kurang lebih 1.300 meter. Untuk kondisi lahan seperti ini, di mana airnya tidak ada, katanya itu harganya adalah di daerah sini Rp1.000 per meter. Jadi kalau dia 1.300 itu kurang lebih menyewa selama 1 tahun 1.300.000. Dan bapak ini biasanya ngerjain sendiri dengan istrinya. Apa saja yang bisa ditanam? Sebagai contoh, dia menanam terong nih ya. Kita lihat terongnya ada yang jatuh, sayang banget. Jadi bisa ditanam terong, kemudian selain itu juga ditumpang sari ya teman-teman. Jadi nggak di sini pun sama nih, ternyata ada masalah. Nah ini tumpang sari dengan daun bawang nih, terong, daun bawang, dan kemudian juga ditanamin yang lainnya. Untuk terong kemarin itu aku nanya sama bapaknya karena dia mengerjakan sendiri, dan terongnya lumayan gede-gede ya. Jadi dibuat bedengan. Wah terongnya lihat tuh. Wow, nih terongnya nih. Untuk terong ini selama 1 tahun dia menyewa 1.300.000, itu bisa panen 2 kali. Bisa dilihat ya teman-teman nih. Terongnya ini dari sana, atau ini berapa ribu. Dan selain terong juga menanam sawi pakcoy. Nih ada gulmanya juga sih, karena kalau gulmanya dibuang semua kali dia juga nggak bakalan ini ya, nggak bakalan sempet di sana ya. Kita lihat. Nah untuk tanaman sawi pakcoy ini bisa sampai 10 kali dalam 1 tahun, karena sawi pakcoy itu kan hanya 1 bulan ya. Ini yang baru ditanam terongnya. Kemudian ada juga buncis. Buncis ya, ini buncis-buncisnya. Jadi lahan 1.300 meter ini biar maksimal menghasilkan banyak, ditanami beberapa tanaman dengan cycle yang berbeda. Jadi tidak hanya satu jenis saja, supaya ada terus kali ya pemasukan setiap bulan. Contohnya dari sawi pakcoy. Di sini masih tanaman terong ya teman-teman. Kemudian menjual hasilnya kemana? Katanya ada gudangnya yang menerima ya, yang nanti akan menjualnya. Kalau nggak mau langsung ke konsumen, bisa menjual ke bandar ya kalau istilahnya. Ini terongnya masih kecil-kecil, ada yang sudah cukup besar. Nah ini dia, ditumpang sarikan dengan sawi pakcoy. Ini masih kecil-kecil, dibuat bedengan seperti ini ya. Ini tanaman apa lagi nih ya? Dan ini dikerjakan sendiri, kadang-kala dengan istrinya. Kalau yang ada airnya, katanya itu biaya sewanya itu 2.000 per meter. Jadi kalau misalnya 1.000 meter itu kurang lebih 2 juta 1 tahun ya. Selain itu adalah pemupukan, kemudian juga untuk bibit, itu biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah untuk airnya biasanya pakai wadah-wadah atau ember seperti ini untuk menampung air hujan, terutama bulan ini. Nyandak naon eta ibu? Melah cabenya pami teh tangkal naon ibu? Oh iya itu pan iya. Iya.
Oh iya mah rumput. Oh, iya mah gulmanya. Oh, cabena ayahnya suburnya. Subur. Ditanamkeun deui ka itu. Mana? Oh, iya eta pangintennya, benihnya. Oh, jadi itu semai pangintennya. Nah, ini katanya ini untuk semai pakcoynya baru dipindahkan ke sini ya. Nah, pupuknya pupuk kandang panginten jadi namanya. Pupuk kandang, pupuk ayam. Pupuk kandang hayamnya teu nganggo pupuk kimia. Disemprot teh Bu ya panginten. Semprot di obat. Di obatnya tetap nganggo obat itu insektisida seperti itu. Tuh. Jadi kalau di daerah sini seperti itu ya untuk sistem bertaninya bagi yang tidak punya lahan. Nah, sekian dulu ya teman-teman sharing aku mengenai bagaimana sih kalau kita mau memulai usaha pertanian tapi tidak punya lahan. Salah satunya dengan menyewa lahan, terutama lahan-lahan tidur yang sementara tidak dipergunakan oleh pemiliknya. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,